Pemerintah terus memperkuat intervensi kesehatan di tanah Papua guna menekan beban penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, dan kusta yang masih menjadi tantangan utama di wilayah Papua. Dalam kunjungan kerja di Jayapura, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benjamin P. Octavianus menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Kegiatan ini berlangsung sejak 27 hingga 29 April bersama 6 provinsi di tanah Papua sebagai bagian dari program Quick Win Presiden. Fokus utama Kementerian Kesehatan adalah pemberantasan tuberkulosis dan malaria, karena lebih dari 90% kasus malaria nasional ada di tanah Papua. Berdasarkan data, beban penyakit di Papua masih signifikan. Sekitar 95% kasus malaria nasional berasal dari tanah Papua, sementara 12% orang dengan HIV di Indonesia berada di wilayah ini. Selain itu, penemuan kasus TB dan kepatuhan pengobatan masih menjadi tantangan utama. Ia menambahkan bahwa penanganan penyakit menular di Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Kita datang untuk mengatasi kerjasama lintas sektor bersama seluruh gubernur dan baik dari Kementerian Dalam Negeri, dari kami, Kementerian Perumahan, Kementerian Sosial, semua bersatu bersama-sama. Kami mensosialisasikan program pemerintah agar implementasi di tanah Papua bisa dikerjakan dengan saling koordinatif. Intinya itu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benjamin P. Octavianus, beserta rombongan meninjau berbagai fasilitas kesehatan yang ada di RSUP Jayapura, mulai dari unit gawat darurat, ruang rawat inap intensive care unit, ruang isolasi, hingga laboratorium dan penunjang medis lainnya. Dengan Prima Queen ya. Oh jadi ini dan ini? Ya. 3. Sehari 3. Selain mengunjungi RSUP Jayapura, Wamenkes juga mengunjungi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jayapura, melihat secara langsung penelitian sumber dan bibit penyakit yang menyebabkan terjadinya malaria yang sangat identik dengan daerah di Papua. Sosialisasi bahaya AIDS, tuberkulosis, malaria juga dilaksanakan di Gereja Gidi Polimak Santa Rora bersama Forum Komunikasi Umat Beragama, di mana sebagai tindak lanjut perkuat sinergi lintas sektor keagamaan masyarakat paham dan bisa mencegah sejak dini bahayanya. Kami dengan tim semua menyusun strategi bagaimana bebaskan Papua dari malaria, TBC, HIV/AIDS dan penyakit kusta, tetapi tidak bisa tanpa peran serta Bapak Ibu sekalian. Maka saya yang minta Pak Lipius waktu kami di Jakarta, Pak bolehkah Bapak kumpulkan tokoh-tokoh agama, lintas agama, karena apa? Ini menyelesaikan ini Pak. Nggak bisa Kementerian Kesehatan menyelesaikan sendiri, tidak akan mungkin bisa. Bagaimana mau masuk ke suatu wilayah yang sulit, yang masyarakatnya tidak mengerti kalau tanpa dibimbing oleh rohani Allah? Nggak mungkin bisa. Selain mensosialisasikan dan juga mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, pentingnya juga memperhatikan SDM kesehatan berkualitas di tanah Papua. Hal ini menjadi satu langkah utama dalam mempersiapkan tenaga medis yang paham betul langkah-langkah penanganan medis yang tepat. Kita juga perlu berhubungan dengan tokoh-tokoh agama, karena bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian yang punya jemaat, yang punya massa, karena kita butuh masyarakat mengerti apa yang akan kita kerjakan.
Poltekkes Jayapura misalnya. Salah satu politeknik kesehatan yang telah lama berdiri di tanah Papua dan telah banyak melahirkan tenaga medis yang handal di berbagai ilmu kesehatan, menjadi salah satu tujuan kunjungan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benjamin P. Octavianus. Kunjungannya disambut baik oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi Poltekkes. Wamenkes juga memberikan kuliah umum dan bertanya jawab dengan mahasiswa-mahasiswi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, merupakan hari yang sangat spesial karena kita dihadiri oleh Rektornya IKIP Malang, sekarang namanya Universitas Negeri Malang. Namanya IKIP Malang. Jadi karena saya anak seorang guru, SPD ini yang prioritas sosial, kenapa kebutuhan tenaga kesehatan lingkungan. Poltekkes Papua sudah mendidik, menamatkan ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan. Meskipun jumlahnya per tahun baru 20 orang, ini harus ditambah. Oleh program kita dalam pemberantasan tuberkulosis nasional, program daripada Presiden Pak Prabowo kan memberantas TBC. Nah, kita akan menaruh alat radiologi di puskesmas di Indonesia. Sementara radiografernya saya tadi cek, kita masih dibantu oleh rumah sakit. Nah, kalau melengkapi itu maka kita memerlukan radiografer. Maka tadi saya minta Poltekkes Jayapura segera membentuk pendidikan prodi untuk jurusan radiografer. Ini penting sekali karena apa? Alat radiologi itu bukan hanya untuk foto ronsen paru, untuk jantung dan paru, tapi bisa untuk apapun. Ada fraktur, ada apapun bisa digunakan. Alat ronsen itu bisa dipakai seluruh organ, tapi dibutuhkan ahli yang melakukan itu. Jadi tadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi dengan demikian adanya anggota DPR RI di sini yang menguasai dan bagian daripada rakyat sini memperjuangkan, kami dengan Kemenkes, apalagi ada Ibu Yani dari bagian percepatan pembangunan di Papua, kita sama-sama bersama-sama, termasuk tadi di rumah sakit ini, apa masalahnya, apa yang kita bisa bantu, kita datang sehingga alat yang dibutuhkan itu yang dikirim ke Papua sesuai dengan kebutuhan, SDM-nya ada, alatnya ada. Karena mengirim alat lebih mudah daripada mencipta SDM. Itu yang lebih sulit SDM. Tadi perhatikan di sini ICU-nya sudah buka, perawat dari sini dikirim ke Jogja, dikirim ke Makassar, dan sekarang mereka sudah kembali. Tadi ICU-nya pasiennya saya lihat sudah ada 6 pasien. Luar biasa sekali, pelayanannya udah jalan. Jadi buat saya sangat kagum dengan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Vertikal Jayapura ini, sangat membanggakan. Di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Puskesmas Sentani Kota, Wamenkes melihat secara langsung fasilitas pelayanan kesehatan dan juga ketersediaan obat bagi masyarakat. Orang yang datang pendamping orang sakit dilakukan screening, jika hasilnya negatif ya tidak ada yang tapi kalau ada positif di pemberian obat DHP dengan Primaquin ya. Oh jadi ini dan ini ya. 3 sehari 3. Pentingnya kolaborasi antar sektor di Papua, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun DPR Papua dan DPR RI, menekan penyebaran penyakit menular, tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, dan kusta. Kami datang ke sini untuk mengatasi bagaimana malaria bisa diatasi. Karena apa? Kasus malaria itu 90% lebih adanya di 6 provinsi di Papua ini. Oleh karena itu kita fokus tadi bersama gubernur, wakil gubernur, perwakilan daripada 6 provinsi di Papua. Kami dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang merancang. Sekarang tim kita sedang mengatur strateginya sehingga nanti cara mengerjakan memberantas malaria di Papua ini dikerjakan secara komprehensif dengan strategi terpadu bersama, bukan hanya ngobatin orang malarianya, tapi bagaimana vektor di mana tempatnya mau itu tumbuh, bagaimana itu dibasmi strateginya. Karena beberapa daerah di Papua sudah bebas malaria. Jadi kita akan memperjuangkan strategi bersama. Oleh karena tadi bersama ke-6
provinsi di sini melakukan kegiatan bersama, strategi bersama untuk mengatasi malaria di Papua, karena kalau kita bisa bebaskan malaria dari Papua, maka Indonesia bebas malaria. Itu dampaknya luar biasa. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ahmad Wiyagus menekankan bahwa keberhasilan penanganan penyakit menular sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, mulai dari penguatan kebijakan, penganggaran, hingga koordinasi lintas sektor di wilayah masing-masing. Dapat koordinasi, eliminasi ATM ya, jadi kemudian juga tuberkulosis, malaria, plus kusta. Ya. Kemudian kehadiran kami di sini untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah dapat menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah ya, dalam bentuk program, rencana aksi ya, daerah, kemudian juga aksinya itu sendiri, dan kita tahu bahwa pelaksananya harus sesuai dengan SPM ya, standar pelayanan minimal. Tadi kita dengar bersama komitmen dari Pak Wamenkes, kemudian juga komitmen dari Gubernur Papua ya, yang menyatakan bahwa 6 untuk 1, 1 untuk 6 ya, dalam rangka penanggulangan ATM plus kusta ini. Kemudian juga kita memahami sesungguhnya bahwa semuanya ini bisa terlaksana jika dilakukan secara terkolaborasi. Kita di sini hadir semua dari Kemendagri, dari Kementerian Kesehatan, ya, para gubernur, kemudian juga TNI, Polri, bahkan dari organisasi internasional yang khusus menyikapi tentang permasalahan ini. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama bekerja sama untuk menangani ATM plus kusta ini, dan kami juga Kemendagri mendorong bagaimana memberdayakan puskesmas, posyandu ya, seperti keinginan dari Bapak Gubernur. Ini menjadi catatan khusus bagi Kemendagri untuk melakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih. Gubernur Papua Matius Devakiri menyampaikan komitmen daerah dalam mendukung upaya pemerintah pusat. Gubernur Papua mengatakan memiliki kerinduan yang sama untuk mengatasi persoalan kesehatan yang serius ini. Kehadiran pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, menjadi dorongan bagi pemerintah 6 provinsi di Papua untuk bangkit bersama melawan tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, dan kusta. Tanah Papua 6 jadi 1. Kami punya kerinduan bahwa 2 hal pokok tentang kesehatan di Papua yang menjadi cukup serius ini bisa kita atasi bersama. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang mempunyai hati untuk memperhatikan Papua dalam segala bidang, apalagi khususnya di bidang kesehatan. Terima kasih juga kepada Bapak Menteri Kesehatan, khususnya Bapak Wamen, yang betul-betul memperhatikan dan menerobos hal yang tidak biasa menjadi, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu dorongan semangat untuk kita mengatasi khususnya malaria. Kami tahu kami membutuhkan sentuhan dan kolaborasi betul-betul intens antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dengan kehadiran Bapak Wamenkes di sini menjadi titik awal kami bangkit untuk melawan tuberkulosis, AIDS, dan kusta, termasuk malaria yang merupakan endemi di Papua. Kami yakin dan percaya dengan kerjasama antara lintas sektoral dan kami juga dengan 6 provinsi yang ada, dengan stimulus yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kami akan berusaha sekuat mungkin untuk membantu masyarakat kami yang perlu kami tolong. Kami juga berharap tidak hanya di sini Bapak Wamen dan Bapak Presiden bisa memperhatikan dengan dukungan anggaran yang cukup, sehingga pejuang-pejuang kesehatan kita di tanah Papua bisa mulai kembali bangkit untuk mengatasi semua penyakit-penyakit khususnya yang menular dan membahayakan bagi kami di Papua. Kami yakin dan percaya ke depan Papua bisa menjadi garda terdepan kebangkitan kesehatan dan bisa membangkit semua sektor ekonomi yang lain di provinsi yang sudah lain. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Presiden, terima kasih juga kepada Bapak Wamen dan Bapak Mendagri yang sudah datang untuk memperjuangkan kesehatan yang ada di Provinsi Papua. Kami semua siap untuk bagaimana melayani masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Terima kasih.
Demi sumber daya manusia Papua yang sehat dan cerdas, Kementerian Kesehatan terus akan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi seluruh tanah Papua. Di Jawa Barat, kasus TBC di Provinsi Jawa Barat, di Jawa Timur 120.000, di Jawa Timur ada 42